Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Mahmudah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian, perbedaan, persamaan antara bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Pengertian bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang diperoleh oleh anak secara alami dari ibu atau keluarga anak tersebut untuk alat berkomunikasi. Tetapi bahasa ibu itu bukan bahasa yang dikuasai oleh sang ibu atau disebut juga bahasa sang ibu. Tetapi bahasa ibu itu adalah bahasa yang dipelajari oleh sang anak secara alami dari keluarga yang mengasuhnya. Nah, seperti contoh, orang tua daerah Surabaya biasanya menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi ketika berkomunikasi dengan sang anak, ibu tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Maka bisa disebut bahasa Indonesia adalah bahasa pertama atau bahasa sang ibu yang dipelajarinya sejak lahir dan menjadi alat komunikasi untuk berkomunikasi dengan keluarga di sekitarnya. Dalam proses pemerolehan bahasa ibu, di sini ada dua proses. Yang pertama proses kompetisi dan yang kedua adalah proses performansi. Proses kompetisi adalah proses penggunaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari. Sedangkan proses performansi adalah proses pemahaman atau proses penerbitan untuk menghasilkan kalimat-kalimat untuk berkomunikasi. Nah, yang kedua adalah pengertian bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa selain bahasa ibu atau bahasa utama. Bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh oleh sang anak di luar lingkungan keluarga. Seperti di lingkungan bermain, di lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Tapi bahasa kedua tersebut juga dipakai alat komunikasi oleh sang penutur di sekitarnya. Yang ketiga adalah bahasa nasional. Bahasa nasional adalah bahasa kebangsaan atau identitas negara yang digunakan untuk menyatukan aspirasi bangsa untuk menjadikan jati diri atau identitas bangsa. Nah, di Indonesia sendiri bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Yang keempat, pengertian bahasa asing. Bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan di suatu negara atau suatu daerah. Sebagai contoh, bahasa Indonesia bisa dianggap bahasa asing di negara orang lain, seperti di negara Australia. Karena di negara Australia sendiri mempunyai bahasa nasionalnya sendiri. Dan di Indonesia juga bahasa Inggris bisa dianggap bahasa asing karena di Indonesia hanya menggunakan atau mempunyai bahasa nasionalnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah-daerah saja. Nah, tentunya di setiap negara pun mempunyai bahasa asing tersebut. Lanjut kepada perbedaan. Perbedaan antara bahasa ibu, bahasa kedua, dan bahasa nasional dan bahasa asing ya teman-teman. Melihat dari perolehannya mungkin ada perbedaannya. Yang pertama bahasa ibu. Bahasa ibu yang diperoleh hanya di ruang lingkup atau di lingkungan sekitar keluarga saja. Nah, bahasa
ibu juga dipakai alat komunikasi. Yang kedua, bahasa kedua. Nah, bahasa kedua yaitu bukan bahasa bahasa ibu, namun dipakai oleh sang penutur untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, bahasa kedua dapat diperoleh lebih luas, yaitu dari lingkungan keluarga, juga dari lingkungan bermain, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Nah, tentunya bahasa kedua diperoleh setelah mendapatkan bahasa pertama. Yang ketiga, bahasa nasional. Bahasa nasional adalah bahasa kebangsaan atau identitas bahasa yang diperoleh saat Sumpah Pemuda. Yang keempat, maaf ya teman-teman, yang keempat, bahasa asing. Bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan di suatu daerah, namun digunakan untuk menambah wawasan atau menambah pengetahuan bahasa untuk menyatukan bahasa-bahasa yang ada di dunia, sepertinya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan sebagainya. Nah, persamaan dari keempat tersebut adalah bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi hanya yang membedakannya digunakan atau tidaknya di suatu daerah. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.